asal jangan terlalu disayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Octavia Mulyaningsih, Saya Sakina Ritonga. dan saya Ribi Apriliani Cynthia. Kali ini kami akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi mikro, permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar yang menjelaskan bagaimana harga terbentuk di pasar. Ketidakseimbangan antara keduanya menyebabkan fluktuasi harga dan jumlah barang. Selain itu, elastisitas membantu menganalisis seberapa besar pengaruh perubahan harga dan pendapatan terhadap jumlah permintaan atau penawaran suatu barang. Definisi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Hukum permintaannya, jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Definisi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Dengan asumsi faktor-faktor lain, tetap hukum penawarannya adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkan akan turun. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang titik keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi, titik keseimbangan permintaan dan penawaran itu adalah kondisi pasar di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada suatu harga tertentu. Jadi, pada titik ini tidak ada kekurangan atau kelebihan barang di pasar, dan harga serta jumlah barang yang diperdagangkan stabil. Dan yang kedua ada titik keseimbangan terjadi di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu. Pada titik ini, harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya ada elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu menunjukkan seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Yang pertama ada elastis, ED lebih dari 1, inelastis, ED kurang dari 1, univer, ED sama dengan 1. Contohnya harga mie naik 10%, permintaan turun 20%, yaitu disebut elastis. Yang kedua ada elastisitas penawaran, yaitu mengukur seberapa besar respon produsen terhadap perubahan harga. Yang pertama elastis, produksi mudah ditambah, contohnya roti. Yang kedua tuh ada inelastis, yaitu sulit meningkatkan produksi cepat, contohnya seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Yang ketiga tuh dipengaruhi oleh waktu produksi, teknologi, fleksibilitas input. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas permintaan terhadap pendapatan dan penawaran. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika pendapatan konsumen itu berubah. Konsep ini penting karena dapat menunjukkan apakah suatu barang tergolong barang normal atau barang interior. Jika pendapatan barang inferior ini naik dan jumlah permintaan suatu barang juga naik, maka barang tersebut adalah barang normal dan memiliki elastisitas positif. Namun, jika pendapatan naik tetapi permintaan barang justru menurun, maka barang itu termasuk barang inferior dan memiliki elastisitas negatif. Jadi rumus umum elastisitas pendapatan terhadap permintaan adalah Y sama dengan persen perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persenan perubahan pendapatan. Elastisitas penawaran adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan kepada produsen akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Jadi elastisitas ini penting karena menunjukkan kemampuan dan fleksibilitas produsen dalam menyesuaikan jumlah produksi dengan perubahan harga pasar. Rumus umum elastisitas penawaran terhadap harga adalah ES sama dengan persenan perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dibagi dengan persenan perubahan harga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang elastisitas permintaan silang terhadap harga dan penawaran. Elastisitas permintaan silang terhadap harga adalah salah satu bentuk elastisitas dalam teori ekonomi mikro yang mengukur seberapa besar respon atau kepekaan jumlah permintaan suatu barang. Misalnya barang X terhadap perubahan harga barang lain, misalnya bisa disebut dengan barang Y.
Rumus elastisitas permintaan silang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, EXY itu sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan barang X dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y. Jadi, elastisitas penawaran adalah ukuran sejauh mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen berubah sebagai akibat dari perubahan harga yang barang itu tersendiri. Penawaran elastis bukan berarti produsen dapat dengan mudah menyesuaikan jumlah produksi ini ketika harga berubah, sedangkan penawaran inelastis menunjukkan bahwa produsen sulit merespon perubahan harga dengan cepat. Rumusnya, ES sama dengan persentase perubahan jumlah penawaran ditambah persentase perubahan suatu harga. Jadi, kesimpulan yang dapat kita dapat yaitu berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa permintaan dan penawaran merupakan dua komponen utama dalam pembentukan harga di pasar. Permintaan mencerminkan perilaku konsumen dalam membeli barang atau jasa, sementara penawaran menentukan keputusan produsen dalam menyediakan barang tersebut. Keduanya saling berinteraksi untuk membentuk titik keseimbangan pasar, yaitu suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika terjadi ketidakseimbangan, pasar akan mengalami siklus atau kekurangan barang yang akhirnya dapat mendorong perubahan suatu harga tersebut. Jadi elastis harga permintaan ini menggambarkan reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Jadi elastisitas penawaran menunjukkan kemampuan produsen merespon perubahan pasar. Sekian dari pemaparan materi kami.